Gue mau jujur sama lo, hidup di umur 20-an itu keras. Bukan cuma soal uang, bukan cuma soal kerjaan atau tugas atau segala macam, tapi ini soal perasaan yang dimana dipaksa harus kuat. Padahal sebenarnya capek juga gitu. Dan banyak orang bilang, nikmati masa mudamu. Tapi sebenarnya kita ini lagi survive. Gua Pais dan ini video yang paling jujur yang pernah gua bikin. Gue udah lama ngerasa kayak hidup gue ini berantakan banget ya gitu. Gue kira ketika gue kecil, umur 20-an itu masa-masanya yang paling menyenangkan, masa-masa yang paling indah, punya tanggung jawab, dan kita bisa ngelakuin hal apapun sendiri gitu, kayak mandiri. Tapi sebenarnya isinya itu cuman overthinking, salah langkah, dan gagal terus gitu. Dan kalau lo ngerasa relate sama hal ini, tenang saja, lo itu gak sendirian. Gue ini mulai ngerasa ketinggalan dibanding teman-teman gue ini sejak lulus SMA. Lo pernah lihat kan, orang-orang itu sukses banget di sosmed. Kerjaan enak, kuliah enak, dan pas ngelihat ke diri kita sendiri, kita ini masih bingung mau jadi apa dan mau gimana. Gue pernah ngerasa minder banget gitu, karena gue ngeliat orang-orang udah punya arah hidupnya masing-masing, udah enak, sedangkan gue masih bingung, gue ini cocoknya di mana sih? Parahnya, makin kita mikir, justru makin diri kita itu ngerasa kayak sampah banget gitu. Padahal ya semua orang juga lagi bingung. Cuman ya mereka gak ngepost atau nunjukin sisi chaos itu. Terus soal uang, ini paling real. Di umur 20-an itu, mau gak mau kita ini harus mandiri. Jadi ya kita harus berjuang sendiri. Tapi masalahnya, gak ada yang bener-bener ngajarin kita soal uang ini. Termasuk orang tua kita mungkin. Gue dulu boros banget ke bawah gaya hidup. Gue ingin kelihatan yang katanya keren, dan ujung-ujungnya gak ada tuh yang namanya tabungan dalam hidup gua. Ditambah lagi, gua pernah salah pilih investasi karena ngikutin katanya itu ya pastilah ujung-ujungnya gak baik, yaitu rugi. Dan yang bikin tambah stres itu, kita ini gak bisa nyalahin siapa-siapa karena itu adalah kesalahan diri kita sendiri. Dan itulah titik dimana gua ngerasa gak bisa gua hidup gini terus. Harus ada yang gua ubah di hidup gua ini. Belum lagi soal ekspektasi. Temen itu udah nanya, udah punya apa aja? Lingkungan nuntut lo itu biar kelihatan sukses gitu. Tapi nyatanya padahal kita ini lagi berusaha buat nyusun batu pertama di dalam hidup kita. Dan yang paling nyesek itu, kadang orang terdekat bukan yang ngedukung, tapi malah kayak bikin kita itu ngerasa makin bersalah. Dan kalau lo masih waras sampai hari ini, selamat. Gue ucapin selamat kepada kalian. Di umur segini tuh circle itu udah mengecil, terus teman-teman juga udah punya hidupnya masing-masing, dan tiba-tiba kita sadar kalau banyak sekali hal-hal di hidup ini yang harus kita lakuin sendiri, termasuk buat ngelewatin ketakutan-ketakutan kita. Gue pernah ngerasain fase dimana tiap malam itu mikir, gue ini mau jadi apa? Kalau gue gagal gimana? Kalau semua yang gue lakuin sia-sia, itu gimana? Overthinking di umur 20-an itu menurut gue brutal banget. Kita ini sadar kita udah dewasa, tapi kita ini gak punya gitu pegangan yang jelas buat diri kita. Ada satu titik yang dimana mulai lumayan merubah pola pikir gue gitu. Gue inget banget itu dimana gue ini ngerasa bener-bener kayak jatuh banget gitu. Kuliah berat, uang tipis, dan kayak pikiran ini gelap banget gitu. Dari situ gue sadar satu hal, kalau gue gak ngelakuin apa-apa buat diri gue sendiri, gak akan ada orang yang datang ke gue buat ngajak gue buat sukses gitu. Jadi gak akan ada tiba-tiba datang ke gue ini, kamu lagi jatuh, kamu lagi terpuruk, mari kita sukses. Gue sadar itu gak akan ada gitu. Jadi itu menjadi turning point gue gitu. Gue mulai belajar soal keuangan, terus mulai ngerapin hidup pelan-pelan, dan mulai bikin timeline buat hidup gue ke depannya gitu, termasuk bikin video YouTube kayak gini, dan mulai berhenti ngebandingin diri gue ini sama orang lain tentunya. Dari semua itu ada beberapa pelajaran yang bisa gue ambil. Yang pertama itu, kita ini gak perlu sukses di usia muda, yang penting kita ini tahu arahnya itu kemana. Yang kedua, kesalahan itu wajar karena semua orang pun pernah salah, cuman mereka ini gak nunjukin sisi itu. Yang ketiga, uang itu penting, tapi mental yang baik itu penting. Karena
percuma kalau semua sudah tertata rapi, kalau mental gak baik-baik saja, semuanya bisa berantakan gitu. Yang keempat, mulai dari yang kecil. Kebiasaan kecil itu, ya itu udah cukup buat ngerapin hidup kita sampai ke depannya. Dan yang kelima, jangan terlalu percaya sama timeline sukses orang lain. Gue bikin video ini bukan buat sok bijak, ya gue tahu gue ini siapa gitu. Gue cuman orang biasa yang lagi nyusun hidup perlahan-lahan. Dan kalau kalian lagi ngerasain apa yang gue rasain barusan, gue cuma mau bilang satu hal ke kalian. Lo gak sendirian. Ini perjalanan yang panjang, kalau lo mau ikut bareng-bareng buat ngerapin hidup, ya lo bisa stay di sini, di channel ini. Kita sama-sama belajar, salah, bangkit, dan tumbuh. Thanks banget udah nonton sampai sini. Gua Pais dan ini cuma awal.